Gandewata. Ya, jumpa kembali di channel Gunung. Pada topik Mountain Skill Clinic kali ini, saya akan membahas mengenai tips-tips untuk mendaki Gunung Gandang Dewata. Tips-tips ini adalah berdasarkan kondisi terkini dari Gunung Gandang Dewata saat ini dan pendakian dengan menggunakan jalur dari arah Mamasa. Jadi tonton sampai habis ya, agar tidak ada yang ketinggalan dengan tips-tipsnya. Oke, kita mulai saja. Gunung Gandang Dewata terletak di Provinsi Sulawesi Barat. Namun meskipun begitu, bagi pendaki dari luar Pulau Sulawesi lebih mudah mencapai kota terakhir untuk menuju gunung ini, yaitu Kota Mamasa dari arah Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Dari Makassar, transportasi umumnya berupa kendaraan travel jenis Avanza, biasanya berangkat malam hari dari Makassar agar sampai di Mamasa pagi harinya. Ongkosnya 200.000 per orang, atau jika hendak mencarter, sewanya 1 juta per mobil. Jadi Anda bisa menyesuaikan waktu kedatangan Anda dari Makassar dengan jadwal keberangkatan kendaraan travel ke Mamasa. Karena perjalanan cukup jauh, ada baiknya Anda sisakan 1 hari waktu istirahat di Mamasa dan esok harinya baru memulai pendakian. Bisa saja sih begitu sampai pagi di Mamasa dan langsung naik, tapi mengingat medan pendakian hari pertama cukup curam dan perjalanan naik mobil semalaman, sedikit banyaknya akan mempengaruhi kondisi fisik Anda. Semenjak juru kunci Gandang Dewata yaitu Bapak Daud meninggal, posisi juru kunci Gandang Dewata diestafetkan pada anak beliau yaitu Bapak Budi. Jadi para pendaki tidak lagi langsung ke rumah Bapak Daud di dusun Rantai Pokok, tapi terlebih dahulu bertemu dengan Bapak Budi di Mamasa. Tentunya setelah mengurus izin ke Polres dan Kodim Mamasa. Pengurusan izin ke Polres dan Kodim ini akan memakan waktu. Jadi seperti disarankan sebelumnya, sebaiknya menyiapkan 1 hari untuk istirahat dan mengurus izin di Mamasa, serta melengkapi logistik pendakian jika dibutuhkan. Teman-teman KPA Aquarles akan sangat berbaik hati membantu dan menampung para pendaki di rumah milik Bapak Budi yang juga merupakan markas KPA Aquarles. Atau kalau mau cari penginapan juga ada sih di Mamasa. Diikat di tangan tradisi ya? Iya, kalau saya dengan Bapak kalau ini ikat di tangan kalau ada acara. Bukan di kepala. Ya bisa di kepala nanti kalau ini. Kalau sudah jalan ya, jangan sampai jadi beban kalau jalan pas. Di rumah ini juga sebelum berangkat, Pak Budi akan menyematkan sebuah kain sebagai perlambang keselamatan, dan kain tersebut harus terus dipakai hingga kembali turun. Ini adalah budaya yang dikenalkan Pak Budi semenjak menjadi juru kunci Gandang Dewata. Dari Mamasa ke dusun Rantai Pokok lumayan jauh, bisa menggunakan truk atau ojek. Satu, dua, tiga. Gandewata.
Selain itu, di jalur pendakian dari Mamasa ini kita akan sering menemukan sungai. Sungai-sungai yang besar itu ada di pos 1, pos 5, dan pos Lembah V. Khusus untuk pos 5 kita akan menyeberangi sungai sebanyak 6 kali, kurang lebih 6 kali ya. Dan sungai-sungai ini rawan banjir jika musim hujan. Jadi sebaiknya mendaki di musim hujan di gunung ini bukanlah pilihan yang tepat. Jam 8.57 ya, kita sampai di pos 1. Kalau menurut jam saya, kita menempuh jarak 4,48 km dari start yang tadi. Tapi pos 1 ya, biasanya pendaki lain yang berangkat siang dari Rantai Pokok biasanya ke di sini. Kalau kita lanjut ya. Pos 1 tidak ideal untuk lokasi camp karena permukaan datarnya kecil sekali dan becek. Seperti yang sudah saya utarakan sebelumnya, pos pendakian pada gunung ini ada 9 pos di jalur Mamasa. Sangat disarankan untuk memulai perjalanan pendakian dari Rantai Pokok sepagi mungkin agar bisa mencapai pos 3 paling lambat jam 5 sore. Pos 3 ini dekat dengan sungai, sangat cocok untuk camp hari pertama. Jika tidak keburu sampai pos 3, setelah pos 2 ada lokasi camp pemburu yang bisa dijadikan tempat camp. Nah, di lokasi ini terkadang ada air genangan yang ada di balik lubang di lokasi ini. Namun karena air genangan kemungkinan kering juga ada ya. Jadi sebaiknya jika berencana ngecamp di lokasi ini, sebaiknya membawa bekal air untuk memasak. Kondisi medan Gunung Gandang Dewata selain trek panjang juga turunan lembah dan naik punggungan dengan perbedaan elevasi yang cukup panjang atau cukup besar ya. Persiapan fisik sangat diperlukan untuk menghadapi medan pendakian Gunung Gandang Dewata ini. Ya, tadi kita sekitar jam berapa tadi? Jam 3 ya, Mas ya? Kita sampai ya? Setengah 4 ya? Setengah 4 kita sampai tadi. Hujan lebat dan berjibaku mendirikan tenda. Sekarang kita siap-siap untuk masak. Pos 3 ini kalau udah musim hujan seperti genangan lumpur, becek semuanya. Hanya beberapa spot saja yang bisa digunakan untuk camp. Masih jam 4.58 menit, masih sore untuk masak malam ya. Yang jelas malam ini menu saya itu nasi putih, rendang, ikan kalapan balado, dan sop tom yum. Nah, ini langsung saya buat hari ini makan malam.
Pacet banyak terdapat di lokasi dekat sungai. Sedangkan kondisi jalur setapak Gunung Kandang Dewata kadang jelas, kadang tidak kelihatan sama sekali. Namun beberapa string line bisa membantu menemukan jalur yang benar ya. Meski kadang string line ini juga sangat susah ditemukan. Kemampuan navigasi darat jelas dibutuhkan jika pendaki gunung ingin mendaki gunung ini tanpa ditemani oleh orang yang pernah mendaki gunung ini. Pos 4 sudah 2,6 km jalan. Pos-pos dengan nomor ganjil terletak di lembah dekat dengan sungai, sedangkan pos-pos yang bernomor genap berada di punggungan tidak ada sumber airnya. Kecuali untuk pos 7 ya, jadi masih berada di punggungan dan sumber air ada di pos lembah V setelah pos 7. Jadi umumnya pendaki campnya di lembah V tersebut. Pos lembah V ini cocok dijadikan sebagai lokasi camp terakhir sebelum summit attack. Hanya sungai yang ada di sini suka meluap dan banjir jika terjadi hujan. Ada juga pendaki yang memilih camp di puncak, namun perlu diperhatikan medan pendaki setelah menyeberangi sungai di lembah V sangat curam dan minim pegangan. Jadi membawa beban ransel cukup besar itu berisiko dan sangat diperlukan kehati-hatian agar tidak terpeleset dan jatuh ke sungai. Sarapan di pos 8. Ya, kita sampai di pos 8 ya. Dari lembah V ke atas boleh dibilang tanjakannya tanjakan tebing gitu ya. Ya, sampai pos 8, nanti selanjutnya pos 9 baru puncak. Khasnya pos 8 ini pohon damar yang besar. Ada getah-getah damarnya ini. Pos 9. Tanjakan terakhir ke puncak.
12. Lama kita jalan. Ini tidak ada air. Puncak. Welcome to Kandang Dewata. Kondisi puncak sangat luas dan terdapat lubang-lubang berlapis plastik untuk menampung air hujan. Tapi pasti kondisi kualitas airnya tidak sebaik air sungai ya. Mungkin jalan yang ke Mamuju ya, tempat camp. Ini ada wadah penampungan air. Tempo hari kebetulan saya mendaki di musim hujan. Namun saya beruntung karena sewaktu menyeberangi sungai airnya tidak banjir, hanya pas waktu turun karena sudah kesorean sampai di pos 1 dan air sungainya sedikit banjir ya, tapi pas saya coba harusnya masih bisa memungkinkan untuk menyeberangi sungai tersebut dengan teknis penyeberangan sungai yang disebut dengan eddy method. Oke, demikian beberapa tips untuk pendakian Gunung Kandang Dewata, dan jangan lupa subscribe, like, dan komen ya.